Halo, selamat datang di channel ini, channel yang membahas seputar peta, navigasi, dan teknologi. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru. Video kali ini tentang cara mengambil data dari Google Earth Pro. Nah, data ini kita gunakan untuk membuat peta di ArcGIS. Nah, sebelumnya saya udah bikin video tentang ArcGIS ya, bikin peta di ArcGIS. Nah, sekarang di Google Earth ini adalah salah satu cara untuk kita memperoleh data. Nah, data yang akan kita ambil berupa garis, titik, dan area. Nah, kita buka dulu Google Earth-nya ya. Google Earth ini kita perlu koneksi internet ya untuk menampilkan citra yang ada di softwarenya. Nah, saya akan coba ambil di daerah kampus Unlam di Banjarbaru. Nah, anggap saja kita pengen buat peta kampus ya. Jadi kita perlu titik-titik bangunan, jalan, kita perlu area untuk memperlihatkan misal hutan kota seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja untuk membuat titik di Google Earth, kita klik toolbar ini, tanda pin yang ada tulisannya Add Place Mark. Ini langsung aja. Nah, dia langsung muncul dan kita arahkan ke titik atau tempat yang kita pengen bikin titiknya. Nah, misalnya di sini ya. Ini gedung auditorium. Nah, kita taruh aja di sini. Simbol ini bisa kita ganti. Nah, misal saya pengen gunakan simbol yang minimalis saja. Nah, lalu kita oke. Ini udah terlihat ya koordinatnya. Kalau titiknya kita geser, koordinatnya juga ikut bergeser. Nah, kita taruh aja di tengah-tengahnya. Terus kita beri nama. Selesai ya. Ini langsung aja kita oke. Nah, itu cara bikin titik. Nah, sekarang bikin jalan. Nah, kita pakai garis. Nah, kita lihat di sini ada jalan yang jalan aspal yang kelihatan. Ini kita jiplak atau kita digitasi aja ya. Langsung pilih toolbar ini, Add Path, klik aja. Nah, dia langsung muncul. Kita arahin aja. Kita zoom ke jalan yang ingin didigitasi. Nah, mulai dari sini ya. Nah, jadi kita digitasi aja. Klik, terus geser lagi. Nah, kita bisa menggesernya pakai kursor ya. Jadi zoom out, kemudian di zoom in di tempat lain, atau zoom in di ujung jalan yang lain di sini misalnya. Atau kita bisa juga menggeser menggunakan tombol panah pada keyboard ya. Nah, ini kiri, kanan, atas, bawah. Ini ada bundaran, kita ikutin aja jalannya. Jadi di sini kemampuan interpretasi citra diperlukan ya buat mengenali bentuk-bentuk jalan atau pola. Nah, cukup sampai sini ya. Ini cuma buat contoh. Kasih nama aja, terus kita oke. Mendigitasi kalau kita ketemu tikungan atau jalan yang berbelok itu sebaiknya titik-titiknya lebih rapat ya, supaya tidak patah. Kalau jalannya lurus, nggak apa-apa kita digitasinya agak jauh. Ini agak melenceng. Nah, kita bisa hapus titik-titik ini, bisa kita geser atau bisa kita hapus dengan klik kanan pada mouse kita. Kalau kita klik kanan, terhapus ya. Ini karena lurus, jadi kita langsung turusin ke sini aja. Nah, ini ada belokan lagi. Kalau ketemu tikungan, bagusnya di zoom aja. Ini ada jalan yang nggak ketemu ujungnya, ini masih bisa kita edit. Gimana caranya? Jadi kita taruh kursornya di garis jalannya itu, klik kanan aja, terus properties. Nah, ini bisa kita tarik lagi atau kita tambah titik. Klik dulu di ujungnya. Nah, bisa ditarik ya. Oke, udah ketemu. Nah, itu untuk jalan. Nah, sekarang kita pengen mendigitasi hutan kota misalnya. Nah, ini ada vegetasi atau tanaman-tanaman. Kalau di kampus ini dibilangnya hutan kota. Kita pengen menampilkannya dalam peta, nanti kita digitasi aja dalam bentuk area. Nah, pilih pada toolbar Add Polygon, klik aja. Langsung aja kita mulai digitasi dari ujung-ujungnya. Nah, kita ikutin tempat-tempat yang ada vegetasinya. Tampilannya ngeblok gini. Nah, ini sebenarnya bisa kita bikin transparan. Caranya di sini. Style and color, kita pilih ini area, klik di sini. Nah, kita pilih outline-nya aja, garis luarnya aja yang tampil. Nah, berubah kan jadi transparan. Nah, terus kita langsung lanjutkan digitasinya.
Nah, klik dulu di titik terakhir digitasi tadi. Nah, terus kita lanjutkan. Oke, kita udah dapat ya. Udah dapat areanya. Nah, kita kasih nama aja. Oke. Nah, kita udah dapat titik, terus garis atau polyline yang bisa mewakili jalan, kemudian polygon atau area yang bisa mewakili suatu wilayah yang memiliki ruang ya. Data-data tadi dia masuknya di sini ya, di place di sebelah kiri ini. Nah, ini ada auditorium, ini titik tadi, ada jalan, ada hutan kota. Nah, ini belum dikasih nama, tadi lupa ngasih nama. Ini masih bisa kita edit. Klik kanan, properties. Ini tadi jalan ya, jadi kita kasih nama jalan. Nah, kita udah mendigitasi ya, titik, garis, dan polygon. Nah, langsung kita ekspor aja. Sebelum kita ekspor, bagusnya kita bikin data-data ini dalam satu folder. Nah, agar saat kita mengekspor titik-titik lain di My Place itu tidak ikut terekspor. Nah, kita bikin aja di folder di sini. Klik kanan di Temporary Place, Add Folder. Kita bikin folder peta kampus ya. Nah, kita klik aja, klik Shift, terus klik lagi di bawah supaya semuanya terpilih. Kita langsung klik drag ke folder peta kampus tadi. Jadi saat kita mengekspor, yang terekspor hanya data yang ada di dalam folder aja. Nah, data yang lain seperti titik-titik yang ada di peta Google tidak ikut terekspor. Oke, cara mengekspornya, klik kanan, Save to My Place. Nah, langsung aja kita simpan. Tadi saya udah bikin foldernya di folder peta kampus. Nah, kita pilih KMZ atau KML. Klik Save. Nah, ini udah tersimpan. Sekarang kita buka datanya di ArchMap, di ArcGIS ya. Nah, kita menggunakan Arch Toolbook karena data dalam format KML itu harus dikonversi lagi ke data yang bisa dibuka ArcGIS. Nah, kita klik Arch Toolbook, Conversion Tool, kemudian klik 2 kali KML to Layer. Di input KML file, nah kita buka aja data yang tadi kita simpan. Tadi saya menyimpannya di Maps peta kampus. Nah, ini dia. Klik, terus Open. Di bagian Output Location, kita biar aja sesuai standar. Langsung aja kita klik OK. Nah, jadi ini udah terbuka ya datanya. Ini titik, ini area, dan ini garis. Sebelum kita mengolah di ArcGIS, data ini harus kita konversi dulu ya ke format SHP. Jadi kita konversi masing-masing. Kita mulai dari poin dulu, klik kanan, terus pilih data. Nah, kita ekspor data. Nah, kita ekspor aja ke tempat yang tadi, tempat yang sama, peta kampus. Nah, kita beri nama titik bangunan. Nah, dia formatnya langsung jadi SHP ya. Nah, kalau kita pengen tampilkan di peta, klik yes. Oke, titik bangunan. Nah, ini udah bisa kita uncheck yang titiknya. Nah, dia berubah menjadi SHP. Terus yang polyline-nya lagi kita ekspor juga. Kita beri nama jalan. Terus polygon. Kita ekspor lagi. Beri nama dulu. Hutan kota. Oke. Yes. Nah, dia udah jadi SHP semua. Nah, jadi data yang di sini tadi udah bisa kita hapus ya. Nah, kita akan mengolah data yang ini. Ini akan kita gabung dengan data-data yang lain. Oke. Sekian dulu video kali ini. Nanti saya akan bikin lagi video bagaimana mengambil data di software lain, termasuk mengambil data lapangan menggunakan GPS. Terima kasih.